Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kautsar. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir dari rumah ke masjid ini pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut. Kita masuk ayat yang ke-45 surat Al-Baqarah. Ayat 45 surat Al-Baqarah. Silakan dicari dulu. Surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, kita malam ini tadarus 4 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peringatan dan juga sekaligus celaan bagi orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, kebajikan, tapi dirinya sendiri kadang lupa. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi daripada sabar dan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bapak Ibu, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin meraih apa yang kita inginkan, baik dari urusan dunia sampai urusan akhirat, maka sarana untuk meraihnya dengan dua cara dalam ayat ini. Pertama, dengan sabar. Yang kedua, dengan sholat. Apa itu sabar? Sabar ini artinya apa sih, Pak? Bisa menerima, bisa juga mampu menahan diri. Makanya puasa salah satu bentuk kesabaran. Sabar ini, kalau kata para ulama itu, ada 3 macam yang harus kita miliki. Pertama, Bapak Ibu, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sabar dalam rangka menjaga ketaatan, dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim? Banyak, Pak ya. Pertama, kita harus sabar ketika melaksanakan kewajiban sholat misalkan. 24 jam kita wajib sholat berapa? Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Bisi poho nih. 5 waktu, 17 rakaat itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam kondisi apapun. Selama akalnya masih sehat. Kalau badannya sakit, apakah kita bisa meninggalkan sholat? Tidak boleh. Ya, makanya sholat ini karena tidak boleh ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesesuaian cara melaksanakannya. Kalau dalam kondisi normal, sholat itu dikerjakan dengan berdiri tegak. Tapi kalau berdiri tidak mampu, maka boleh sambil duduk sholatnya. Duduk juga tidak mampu mungkin, maka boleh sambil berbaring. Sholat sambil tidur bisa? Hah? Nggak bisa. Orang tidur sholat gimana? Berbaring. Ya. Ya, jadi yang bisa itu sholat sambil berbaring, bukan sambil tidur. Kalau tidur mah nggak sholat itu namanya. Nah itu dia. Nah, melaksanakan ibadah sholat ini harus dilakukan dengan sabar. Banyak orang yang tidak sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun sholat itu hanya 5-10 menit lamanya, banyak yang meninggalkan. Ya, apalagi sholat sunnah. Yang wajib aja udah ditinggalin, gimana yang sunnah? Maka ibadah kepada Allah dalam bentuk sholat ini juga butuh kesabaran. Apalagi Pak, menjalankan kewajiban bagi yang sudah kaya berzakat. Zakat juga harus sabar. Kenapa? Karena ada orang itu sudah mampu melaksanakan ibadah seperti sholat, seperti puasa, bagian zakat tidak mampu. Kenapa? Karena ada perasaan sayang dengan mengeluarkan harta benda. Maka di sini kita kalau mau bisa melaksanakan perintah Allah berupa zakat bagi orang yang sudah kaya, maka butuh kesabaran. Apalagi yang butuh sabar? Puasa. Puasa juga butuh sabar, Pak. Kalau nggak punya kesabaran, banyak orang yang nggak berpuasa ya. Nggak tahan katanya, menahan lapar, nggak tahan, haus, nggak tahan. Yang lebih hebat lagi, ngomong.
Ustadz, saya mah bukan nggak tahan makan, nggak tahan minum. Yang nggak tahan itu nggak ngerokok. Bener gak sih itu? Bener ya bagi yang ngerokok ya. Ya. Terus kalau puasa itu batal nggak sama rokok? Hah? Enggak. Ya. Asal jangan ngerokok. Puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tidak sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini bentuknya yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak komplit, Pak. Kalau orang rajin ibadah, maksiatnya juga rajin. Agak aneh gitu ya. Karena yang benar itu bagaimana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu diilhami dengan dua jalan tadi. Yang pertama fujuraha, keburukan-keburukan yang masuk dalam diri kita. Yang kedua takwa, ketakwaan berarti kebaikan-kebaikan. Nah, wadahnya hanya satu, yaitu hati, kan? Kata Nabi SAW, di dalam jasad kita ini, inna fil jasadi mudghah, idza soluhat soluhal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau hati kita ini menjadi hati yang baik, yang bagus, maka perbuatan kita akan baik. Tapi kalau yang masuk kepada hati kita ini yang buruk-buruk, maka perbuatan kita pun akan buruk. Jadi kalau ada orang rajin ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi maksiatnya juga rajin, berarti ada yang salah itu di situ. Apa yang salah? Maksiatnya yang salah, apa sholatnya yang salah gitu kan? Nah, yang jelas sholatnya tidak berfungsi. Ngajinya tidak berfungsi, puasanya tidak berfungsi. Karena ketika seseorang itu mampu menjalankan ibadah kepada Allah dari mulai sholat, puasa, zakat, bahkan sudah haji, ya, maka yang namanya keburukan-keburukan itu akan minggir, Pak. Kenapa? Hati kalau sudah dimasuki ketakwaan, fujurnya lari, jeleknya lari. Tapi kalau jeleknya menguasai hati, maka ketakwaannya yang tidak akan mau. Makanya ada orang, Pak, fisiknya nggak masalah kan, tapi naujubillah itu, yang namanya ibadah kepada Allah itu beratnya naujubillah, Pak. Rek sholat sanggup, rek puasa komo, apalagi ngaji apalagi, udah sholat aja udah enggak, gimana mau ngaji? Nah, berarti apa? Hatinya penuh dengan fujur, dengan keburukan-keburukan, sehingga kebaikan-kebaikan yang datang kepadanya tidak direspon. Disinilah Bapak Ibu, jadi pertama sabar itu dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa? Sabar ketika mendapatkan musibah. Pak, di dalam Al-Quran itu ada dua istilah yang sering nyambung ke kita ini. Ada yang suka dengan bala-bala. Tahu bala-bala, Pak? Itu pasti suka semua. Tapi kalau bala doang, pada nggak mau tuh, Pak. Makanya ada yang doanya begini dibalik, namanya tolak bala. Berarti bala itu tidak disukai sama manusia, ya. Apa itu bala? Bala ya belum, artinya ujian, cobaan. Yang kedua yang tidak disukai oleh manusia, istilah dalam Al-Quran itu apa? Musibah. Aduh, kalau udah dengar musibah, udah apa tuh musibahnya? Kematian keluarga musibah, kesandung
musibah, jatuh musibah, sakit musibah, apalagi bangkrut musibah. Musibah makanya sesuatu yang tidak disukai sama manusia. Nah, apa sih bedanya musibah dengan bala? Sebetulnya hampir mirip-mirip Pak ya. Sesuatu yang tidak disukai itu sama manusia. Baik bala, ya belu, maupun musibah. Nah, kalau bala ini kebanyakan di ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam rangka apa? Mengangkat derajat manusia. Nah, ini ayatnya udah ketemu belum kemarin? Kayaknya udah ya. Tentang Bani Israel. Nah, jadi Bani Israel itu diberikan bala oleh Allah melalui kejahatan Fir'aun. Bala ummi rabbikum azim. Apa bala yang besarnya itu dalam Al-Quran? Anak-anak Bani Israel lahir lelaki potong, lahir potong, yang perempuan hidup. Itu bala namanya. Jadi ujian yang sangat besar. Seakan-akan bahasanya tuh si bayi ini karena lahir laki-laki dipotong sama Fir'aun, seakan-akan kata bayi Fir'aun, saya ini salah apa gitu kan? Nah, kata Allah, perlakuan Fir'aun kepada anak-anaknya Bani Israel itu main potong-potong aja itu ternyata bala dari Allah yang sangat besar. Bagi siapa? Bagi bapaknya, bagi Bani Israel itu, para bapaknya ya. Nah, maka bala itu kadang di Al-Quran itu apa? Diturunkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia dalam rangka apa? Mengangkat derajat kita. Nah, diangkat dengan ujian. Jadi bapak-bapak, kalau dikasih bala berarti mau diangkat derajatnya oleh Allah. Andaikan kita tahu derajat yang diangkat oleh Allah, kira-kira apa mau nggak dikasih bala? Waduh, kayaknya kalau mau naik tingkat dikasih bala dulu, dikasih ujian. Kadang orang ujiannya nggak mau, tapi naik tingkatnya mau. Gaji pengennya naik, tapi kerja kalau bisa ya dikitin lah. Nah, itulah manusia ya. Allah itu ketika ngasih bala supaya kita memiliki sifat sabar, karena bala itu bisa meningkatkan derajat seseorang. Makanya tidak harus bala itu ditimpakan kepada orang yang maksiat, kepada orang yang durhaka, tidak. Jadi kalau misalkan orang durhaka, oh dikasih bala gitu kan, enggak. Justru orang-orang yang soleh pun itu tidak luput dari ditimpakannya bala kepada orang tersebut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sesungguhnya aku pasti memberikan ujian kepada kalian, hei manusia nih yang hidup-hidup, itu pasti dalam kehidupan ini. Jadi kita itu Pak, mau lari kemana aja, kata Allah pasti akan diberi bala tadi. Makanya kita kalau diberi bala, nggak usah takut, nggak usah nolak, nggak usah itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang diminta oleh Allah ketika diberi bala tadi supaya apa? Sabar. Maka wabasyiris sabirin, beri tuh kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika menerima bala. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah begini, pertanyaan lagi nih, kira-kira mau nggak dikasih bala? Ya gimana, Allah aja lah gitu ya. Kalau dikasih ya sudah, kalau enggak ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Kayak itu satu bala. Jadi bala itu diberikan oleh Allah kepada kita, tidak harus orang itu maksiat, tidak harus orang itu ya berbuat jahat, zolim dan lain sebagainya baru dikasih bala, enggak. Tapi orang-orang yang soleh pun tidak luput dari diberikannya bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang pertama. Yang kedua, istilah musibah. Kalau musibah itu asobatkum musibah, ditimpakan musibah kepada kalian, itu ternyata hampir dari kebanyakan ayat Al-Quran itu, ketika musibah diturunkan kepada manusia ada sebabnya. Beda dengan bala. Kalau musibah itu biasanya ada keburukan yang dilakukan oleh manusia. Kemarin pembahasan apa tuh? Manusia buang sampah di Solokan waktu nggak ada hujan kan? Buang pinu pas hujan gede banjir masuk rumah, lele pada masuk. Emang di Solokan ada lele pak? Pada masuk, aduh, udah habis banjir ngeluh kan orang. Kenapa pak? Aduh dapat musibah saya, rumah saya penuh sama sampah masuk ke dalam rumah. Musibah. Kenapa disebut musibah tuh? Karena yang buang sampah kira-kira siapa? Ya orang itu sendiri yang buang sampah, manusia. Pleng balik di ke imahnya, nah musibah buat dia. Tuh satu. Apalagi pak? Orang mohon maaf masih suka nyekek botol. Mohon maaf ini pak ya. Plak. Minum banyak minum. Nah, minumnya minum apa? Homer, bukan minuman keras, bukan. Kalau minuman keras beda sama Homer, Pak. Kalau minuman keras itu es batu, haram juga diminum. Karena kalau minum es batu mati juga tuh orang ya. Bisa ke ini gitu kan, keceklok. Nah, kalau Homer itu haram dimakan. Diminum. Kalau diminum, kenapa? Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka itu berbahaya bagi kehidupan seseorang itu. Tapi karena kita ini hatinya sudah banyak pujurnya tadi, nggak tahu halal, nggak tahu haram, minuman yang halal banyak, susu banyak, ini banyak, vitamin banyak, tapi minum itu oplosan kadang. Baygon dicampur apa sopel biar ada rasa-rasa apanya jeruk campur lagi sama napasin, kasih saparila zaman dulu itu Mbak ya. Nah dicampur diminum, nanti udah janjian nanti nih malam apa namanya tahun baru gitu kan, nanti habis minum itu ada yang mati kan, masuk TV 8 remaja terkapar habis minum apa? Oplosan. Aduh, tinggal satu di rumah sakit. Kadang bingung, dia ngapain dibawa ke rumah sakit ya? Kan dia makan oplosan sendiri kan? Nah, diminum tuh oplosan atau yang beralkohol yang mungkin kurang baik untuk kesehatan tentunya diminum. Maka mohon maaf, bagi pecandu minuman Homer tadi, ternyata dampaknya bisa kena penyakit dalam. Kayak mungkin paru-parunya kebakar, apanya kebakar, itu bisa jadi. Kemudian setelah beberapa tahun dia mengkonsumsi itu, kenalah penyakit itu, dideteksi ternyata dari Homer tadi. Maka ketika dia diberikan penyakit tersebut disebutnya musibah karena perilakunya sendiri. Nah, seperti itulah Pak, kira-kira musibah itu. Jadi musibah itu fungsinya agak sedikit beda dengan bala. Kalau bala fungsinya untuk mengangkat seseorang derajatnya. Kalau musibah untuk mengingatkan seseorang supaya berhenti dari keburukan. Nges, ulah nginum baik kayak bengkiangan gitu kan. Aduh. Nah, seperti itu. Atau kalau kata siapa itu, jangan banyak bergadang katanya kan. Nah, kecuali ada bayarannya, beda lagi. Ada yang gitu Pak, bergadang Pak katanya malam. Kan nggak boleh bergadang. Boleh Pak, yang penting ada bayarannya katanya. Ya kalau nggak ada bayarannya jangan ya. Itu mah. Baik. Jadi disitulah. Maka kita kembali Bapak Ibu, bahwasanya ya kita yang ketiga harus punya sabar dalam menghadapi musibah.
sesuatu yang tidak menyenangkan, baik itu berupa bala, berupa musibah, itu suatu keniscayaan yang akan diberikan Allah kepada kita. Masalahnya Bapak Ibu, sabar. Kenapa kita harus sabar itu? Karena kita kan nggak tahu mana bala, mana musibah. Tadi kan kalau bala itu kan biar diangkat tuh derajatnya, dia tidak harus bermaksiat, orang soleh pun kena bala, yang bermaksiat kena musibah. Masalahnya musibah mana, bala yang mana kita tidak tahu. Kalau kita sakit sekarang, ini kira-kira bala atau musibah ya? Nah, kalau bala berarti kan bahasanya orang soleh. Tapi kalau musibah, waduh, aing dosa naon ya. Nah, itu dia. Jadi disitulah butuh namanya sabar. Jadi sabar itu gini Pak, ini prakteknya. Jadi kalau kita sakit, kita terima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sakit, aduh sakit nih. Dah, kita terima. Nah setelah itu apa? Baru kita mencari solusi. Nih supaya keluar dari masalah ini, sakit ini berarti apa? Kita harus berobat, kita harus istirahat, kita harus ke dokter. Itu ikhtiar bahasa kita. Jadi sabar pertama menerima ketentuan Allah, baru yang kedua ikhtiar, baru setelah ikhtiar kemarin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sabar, kita menerima ketentuan Allah ketika diberi musibah atau bala ya. Kemudian yang kedua kita sudah ikhtiar, dan yang ketiganya kita serahkan. Kalau sudah berobat, mau sembuh mau tidak, sudah tinggal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar ini Bapak Ibu merupakan ibadah hati. Dan sabar juga merupakan sarana ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Sabar. Jadi kalau kita punya cita-cita pengen apa Pak? Pengen jadi dokter, maka kita harus sabar tuh menempuh jalan-jalan untuk menjadi dokter, sekolah kedokteran. Udah bermacam-macam ini, berapa tahun lamanya. Terus harus sabar. Nah di kita kan banyak ya Pak istilah kesabaran ini. Udah bapaknya udah siap menyekolahkan, ibunya siap, keluarganya siap mendukung. Orangnya yang nggak sabar. Baru semester 3 kabur. Ada anak masuk pesantren, bapaknya siap bayar ini. Nggak sabar juga, kabur. Nah ini dia urusan sabar. Maka kata Allah, siapa yang sabar kasih kabar gembira. Karena apa? Orang yang sabar dia akan mendapatkan sesuatu yang baik, sebuah cita-cita yang dia inginkan itu akan bisa didapatkan dengan sabar. Nah, selamat sama harus dengan sabar. Kecelakaan di jalan tuh, Pak, itu karena nggak ada remnya. Remnya kalau manusia sabar. Kadang kenapa sih jatuh gini gitu? Karena dia nggak sabar. Makanya banyak kecelakaan, banyak itu bisa jadi masalahnya ada pada kesabaran yang kurang ditahan di situ ya. Baik, kata Allah wasta'inu bisabri, mintalah pertolongan dengan sabar, wassalah dan sholat. Kenapa sabar? Karena sabar ini itu fungsinya untuk diri kita pribadi. Untuk amal-amal kita perlu sabar, Pak. Setelah itu baru apa? Tidak lepas dari yang kedua adalah berdoa dengan sholat tadi. Kita kalau punya cita-cita, Pak, harus ikhtiar, harus bekerja, harus diraih, dan raih itu harus dengan kesabaran. Setelah kita raih dengan kesabaran, dengan usaha keras, barulah akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Banyak berdoa, banyak sholat. Nah, makanya di sini ada kan, nih kalau mau pengen punya mobil Alphard, nah sholawat aja.
nanti juga kebeli. Sholawat bisa, sholawat itu apa sih? Doa ya. Nah, sholawat bisa maknanya doa, bisa juga banyak sholat juga disebut sholawat. Itu makna daripada sholawat. Nah ya, makanya disinilah Bapak Ibu. Jadi Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman, ya ketika dia ingin meraih sesuatu di dunia sampai ke akhirat, jangan lepas dengan dua peranan ini. Pertama, dia harus memiliki jiwa sabar. Yang kedua, harus menjaga sholat, banyak berdoa di dalamnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya kata Allah, haknya kembali kepada sholat. Ya, sesungguhnya sholat itu lakabiratun, pakainya lah, berarti ada penekanan. Sesungguhnya sholat itu benar-benar kabiroh, berat. Bagi siapa? Ya, bagi manusia, bagi kita. Illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nih Bapak Ibu, kita sholat itu harus khusyuk ya. Kenapa sih harus khusyuk? Karena orang yang khusyuk lah pada dasarnya yang bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau orang itu sudah khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, maka sholat itu walaupun kata manusia umumnya adalah berat, bagi dia sesuatu yang ringan. Coba Pak, sholat yang paling pendek sholat apa? Sholat subuh paling pendek rakaatnya cuma 2. Tapi paling berat dilaksanakan, bener tuh Syeta? Kalau nggak berat nih sholat subuh Pak, yuk masjid apa ini? Al-Kausar, sabra meter sih. Ini nggak bakalan nampung nih Pak kalau subuh. Kenapa? Kalau subuh orang itu ada di rumah semua kan, bangunnya bareng di situ kan, pagi-pagi pada bangun. Nggak ada istilah kalau zuhur, asar, ada 2 baris, ada 3 baris, ya kan orangnya masih pada kerja, ada yang di Jakarta, ada yang di Citra, ada yang di pabrik di mana gitu kan. Oh masuk akal, cuman ada 2 baris, 3 baris kalau zuhur, asar. Nah kalau subuh, ya orang udah pada kumpul semua di rumah. Masalahnya apa? Inilah lakabiratun illa 'alal khasyin. Bahwasanya sholat itu berat dirasa kecuali sholat itu ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Nah berarti kita kalau ngaji nih, kalau baca ayat ini muncul kan pertanyaan, karena kita tertarik dengan kata khasyin. Kalau gitu orang-orang yang khusyuk itu yang ringan di dalam melaksanakan sholat, orang-orang yang seperti apa sih cirinya? Nah ditafsirkan ayat dengan ayat. Kata Allah, orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat, yaitu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu Pak jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, khusyuknya sholat itu seperti apa sih? No. Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Apa itu? Alladzina yazunnuna annahum, yakni orang-orang yang meyakini bahwasannya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mati. Kalau orang yakin bahwa dia akan mati, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kepadanya itu, maka orang ini tidak akan malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, kita itu sehat 24 jam kayaknya nggak berharga Pak ya. Tapi kalau udah sakit, setengah hari aja sakit, itu kayaknya beratnya minta ampun itu. Tambah lagi, kalau udah sakit gigi lah jangan jauh-jauh. Preman aja itu nggak bisa apa-apa Pak. Saya punya teman preman.
Saya tanya nih satu-satu, teman-temannya, itu udah tua sekarang orangnya. Itu beneran preman, Pak. Dulu waktu muda itu tiap hari itu berantem, itu udah makanan, udah kayak makan kacang aja katanya, berantem terus. Masih ada orangnya, masih hidup. Ya. Nah, ternyata pas kumpul sama saya, pada kajian ini, dia datang, diem aja tuh preman. Kenaon eta? Oh, sakit katanya. Orengan eta, jawara, aku nyeri huntu. Kata saya, kok kayaknya kalau berantem nggak pernah kalah, baru sakit gigi langsung, aduh, udah lemes deh. Nah, artinya apa? Kadang kita ini, Pak, kita dikasih sehat, dikasih umur panjang, kadang tidak berharga menurut kita. Tapi ketika dikasih sakit, barulah bahwa kesehatan itu sangat berharga. Dan kesehatan itu adalah fasilitas. Dan kalau kita yakini semua fasilitas yang kita miliki itu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan pasti kita akan mati, maka orang ini akan khusyuk di dalam beribadah kepada Allah, khususnya sholat. Kita ini sebelum berjumpa dengan Allah sudah banyak komunikasi dengan sholat. Makanya Pak, sholatnya diperbagus. Kalau Bapak misalkan ada yang belum paham tuh dengan bacaan Bapak sholat itu, sholat Bapak itu belum ada yang belum dipahami, dilihat lagi. Misalkan pertama Allahu Akbar, kita nggak tahu tuh apa sih Allahu Akbar itu, cari, nggak apa-apa, tengoklah sedikit pelan-pelan. Oh, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Nanti boleh dicari-cari sarahnya. Apa sih Allahu Akbar itu? Oh, ternyata Pak, orang yang sholat itu harus mengagungkan Allah, mengedepankan Allah di atas urusan-urusan yang lain. Allah Maha Besar. Nanti dalam sifatnya orang yang sudah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hidupnya tidak boleh besar ke kepala. Kepala besar beda lagi ya. Nggak boleh besar kepala, artinya apa? Nggak boleh sombong. Kalau kepala besar lain lagi urusannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sholat kita ini sudah betul-betul kita pahami dengan baik, maka komunikasi kita dengan Allah akan semakin baik. Nah, kata Allah, orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah orang yang yakin bahwa dia akan menghadap Allah. Dia yakin bahwa semua aktivitasnya di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau dengar orang meninggal baru takut kadang Pak. Homo yang meninggalnya itu teman kita gitu ya. Teman saya itu ada Pak, sakitnya sama, terus setar sakitnya sama. Sakit biasa, sakit ini, sakit terus pinggir-pinggiran rumahnya. Jadi kalau ngeluh, yang satu ngeluh, dia ngeluh juga. Aduh, saya kalau udah ini mata saya gini, sama saya juga katanya, sama gitu kan. Biasa kalau gitu kan gitu ya. Ngeluh yang satu, satunya ngeluh lagi penyakitnya, dan penyakitnya sama, seragam. Pas yang satu ajalnya datang, ini yang ini langsung ngedrop, gak keluar kamar. Saya tanya kenapa sakit, ternyata dia itu kalau denger, waduh, saya takut mati katanya Tad. Wah, terus kalau takut mati gimana? Tapi ternyata ya malesnya lebih kuat daripada takut matinya. Tetap aja itu, walaupun takut mati, suruh wudhu mah nggak mau itu, malas. Nah, disinilah Pak. Jadi keyakinan kita akan berjumpa dengan Allah, akan meninggal menghadap Allah, maka itulah yang membuat kita itu bisa khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholat. Wa annahum ilaihi raji'un. Maka keyakinan itu juga diyakini bahwa semua makhluk kita semua ini akan digiring menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah yakin dengan urusan kematian, yakin dengan alam barzah, yakin dengan
padang mahsyar, yakin dengan hari di mana kita akan dihisab, kemudian yakin dengan siratal mustaqim, yakin dengan neraka, yakin dengan surga, maka disitulah akan membentuk semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita boleh iri, Pak. Kalau sama teman yang rajin sholatnya, boleh iri. Si Eta kayaknya sholat subuhnya nggak pernah absen, hebat amat sih. Apa sih rahasianya? Minum vitamin katanya. Saya nanya, Pak, di toko obat itu di depan apotek-apotek, Pak, ada nggak obat nafsu sholat? Nggak ada itu, Pak. Mbak-mbak jamu aja saya tanya, nafsu makan banyak katanya. Tapi kalau nafsu sholat orang ya Pak katanya. Ternyata sholat mah nggak ada obatnya tuh Pak ya. Nah, obatnya adalah keyakinan kita sendiri. Habis cerita. Baik. Alhamdulillah. Berarti kita baru 2 ayat nih bahasnya ya. Baik Bapak Ibu. Gak apa-apa, waktunya sudah habis. Tapi alhamdulillah kita sudah membahas 2 ayat. Pertama, kita tentang masalah sabar dan sholat. Sabar itu ada 3, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk menjadi orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Apa syarat-syarat untuk menjadi orang yang khusyuk? Tipsnya tentu pertama, tingkatkan keyakinan kita bahwa kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah umurnya 40 nih. Di sini kayaknya masih 25 tahun semua rata-rata ya. Kalau sudah 40, 50 itu udah warna kuning gitu Pak. Jangan terlalu nyaman dengan leha-leha. Karena apa? Kadang ajal datang tiba-tiba. Mudah-mudahan dengan kita membahas 2 ayat ini, kita punya jiwa kesabaran, dan kesabaran tidak ada batasnya. Batasnya adalah sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap ya hari di mana kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.